Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa kembali bangun pagi pada pagi hari ini semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, pribadi lepas pribadi saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 atau pada tanggal 7 Av 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita. Diambil dari kitab Bilangan atau Bamidbar 36 ayat 8 sampai 9 yang berkata demikian saudaraku. Dan setiap anak perempuan yang memiliki warisan di antara suku-suku Bani Israel haruslah menjadi istri dari salah satu kaum suku leluhurnya, supaya Bani Israel memiliki waris leluhurnya masing-masing. Dan warisan tidak boleh berpindah dari suku ke suku yang lain, karena masing-masing suku Bani Israel harus berpegang erat pada warisannya. Saudaraku, firman yang baru saja kita dengarkan dan kita baca adalah perikop tentang hak waris kaum perempuan. Di dalam daerah dataran Moab ini atau di tepi Yordan dekat Yeriko ini, saudaraku, bangsa Israel belum masuk ke tanah Kanaan. Dan disinilah pernyataan-pernyataan yang Bapa Yahweh nyatakan, baik mulai tentang pembagian wilayah batas tanah, demikian juga pembagian tanah warisan, demikian juga tentang adanya kota-kota orang Lewi, dan juga pembagian terhadap orang Lewi dan kota-kota untuk orang Lewi, dan juga ada kota-kota perlindungan yang Bapa Yahweh tetapkan. Dan selanjutnya adalah khusus untuk kaum wanita atau hak waris untuk kaum perempuan, saudaraku. Ini semua disampaikan Bapa Yahweh kepada bangsa Israel melalui Mose saat bangsa Israel belum masuk ke tanah Kanaan, masih berada di dataran Moab, saudaraku, dan mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Dan tentang hak waris kaum wanita ini di sini jelas dikatakan tadi renungan yang baru saja kita baca bahwa Bapa Yahweh menghendaki wanita-wanita yang memiliki hak waris terhadap sukunya harus menikahi kepada laki-laki atau suaminya nantinya adalah dari suku itu juga, sehingga dari suku itu tidak boleh berpindah tentang ahli waris mereka, saudaraku. Hal ini yang menjadi renungan bagi kita, dan kita melihat dengan apa yang Bapa Yahweh daftarkan ini kita dapatkan bahwa Bapa Yahweh sangat mengkhususkan untuk ke-12 suku Israel ini, saudaraku, sehingga untuk ahli waris juga Bapa Yahweh tidak berkenan untuk dipindahkan, saudaraku. Mereka harus tetap memegang pada janji pada ahli waris masing-masing sesuai dengan suku-sukunya. Inilah keistimewaan bangsa pilihan ini, saudaraku. Dan inilah otoritas terhadap bangsa pilihan ini. Sehubungan dengan itu, dihadapkan dengan kita, saudaraku, saat ini kita adalah bukan masuk ke dalam kelompok Bani Israel ini, saudaraku. Kita adalah kelompok bangsa-bangsa lain yang di luar dari bangsa pilihan ini, saudaraku. Dan disinilah di dalam kitab Roma, Paulus menyatakan di Roma 11 ayat 17 yang berkata bahwa kita ini dientenkan, saudaraku, sebagai zaitun liar yang dientenkan, yang ditempelkan, bukan dicangkok, saudaraku, tapi dientenkan. Dan kita sebagai zaitun-zaitun cabang liar itu, dan zaitun asli adalah bangsa Israel, dan kita sebagai bangsa-bangsa dientenkan, dan kita hidup di dalam iman kita sesuai dengan apa yang sesuai dengan zaitun aslinya, hidup di dalam getahnya dan hidup melalui akar daripada zaitun aslinya, karena kita dientenkan dan kita ikut melekat. Kita bukan dicangkokkan, karena kalau dicangkokkan selesai berakar dipotong dan kita dipindahkan, tapi tidak, saudaraku.
kita kelompok bangsa-bangsa yang memiliki iman, percaya kita kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita dientenkan. Sehingga kita juga ikut melakukan Torah itu, saudaraku. Tapi bedanya kita sudah di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita tetap ikut dalam pengajaran-pengajaran, karena ikut makan dari akar, dari getah, dari zaitun aslinya, yaitu bangsa Israel, di mana Bapa Yahweh memberikan semua Torah kepada bangsa pilihannya ini, dan kita tidak lepas dari itu, saudaraku, karena itulah kehendak daripada firman. Namun yang membedakan adalah kenapa kita bisa dientenkan, karena ada otoritas yang mengentenkan kita ini, saudara. Bukan kuat gagah kita, tapi ada yang mengentenkan. Dan proses mengentenkan ini ada suatu pengorbanan yang sangat mahal, saudaraku, yang tidak ternilai dengan dibayar apapun, yaitu lewat pengorbanan Adonai Yeshua HaMashiach. Itulah proses kita bisa dientenkan oleh karena darah Adonai Yeshua HaMashiach. Sehingga kita menjadi satu, tidak ada perbedaan bangsa Israel dan kita dalam iman percaya kita. Dan ini tertulis di dalam kitab Galatia 3 ayat 27 sampai 28 yang berkata demikian, saudaraku. Sebab sebanyak kamu yang telah dibaptis saudaraku, di dalam HaMashiach, kamu telah mengenakan HaMashiach. Tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi hamba ataupun orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yeshua HaMashiach. Dan jika kamu milik Yeshua HaMashiach, maka kamu adalah keturunan Abraham, bahkan ahli waris menurut janjinya. Jadi kita juga menjadi ahli waris menurut janji kepada Abraham, yaitu tentang Yerusalem baru nantinya, saudaraku, tentang keselamatan, untuk janji juga masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan dengan berkelimpahan susu dan madu. Itulah berbicara tentang Yerusalem baru. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman, untuk kita terus dengar-dengar akan firman Tuhan, karena lewat dengar-dengar akan firman Tuhan, maka itulah iman kita terus ditambah-tambahkan. Amin, sukses besar buat kita terus. Dari tempat ini kita berdoa bersama-sama. Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini. Kita berdoa kita semua menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan perintah dan ketetapannya, janji firman, saudaraku, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.